Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan guru sekalian yang berkenan hadir pada pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Agenda pada hari ini kami bertiga dari CBP Calon Penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 1 Bukit Raja bersama saya Eni Anita Kawati, Ibu Zahra Kalaini dan Ibu Rita Mayani. Pagi hari ini kita akan menyebarkan sesuai judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Dan selamat datang sekali lagi kami ucapkan dan terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya kita buka saja agenda pada pagi hari ini dengan bersama-sama melakukan ke sekolah. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Nah, akan langsung saja disampaikan oleh rekan kami Ibu Zahra Kalaini SPD. Pada beliau dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah atas kehadirannya pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif yang kami laksanakan. Terima kasih juga atas kerjasama dari Bapak dan Ibu, terutama Bapak Ibu wali kelas dan guru BK. Alhamdulillah semuanya ini Bapak Ibu wali kelas. Jadi untuk tugas CDP kami melaksanakan diseminasi. Kita sama-sama sharing kemudian masalah budaya positif yang selama ini memang agak asing di telinga kita, dan kami yakin bahwa memang ini juga sangat penting untuk kita sebagai guru ilmunya, terutama ketika kita bagaimana menghadapi siswa-siswi kita. Nah, di dalam budaya positif ini ada beberapa konsep inti nanti yang akan kami bahas. Yang pertama, di konsep inti budaya positif ini ada perubahan paradigma dan stimulus respon. Jadi ada paradigma stimulus respon, nanti setelah itu kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, untuk yang perubahan paradigma stimulus respon, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol nanti saya akan sampaikan. Karena kami di sini kan CDP-nya bertiga. Jika kami nanti melaksanakannya dengan saya laksanakan semuanya pemaparannya sendiri, besoknya Ibu Anita sendiri, lusanya Ibu Rita sendiri, itu akan memakan waktu banyak. Otomatis kegiatan pembelajaran juga akan terbengkalai. Jadi kami mengambil inisiatif untuk mengadakan kolaborasi. Kapan saja caranya? Artinya kami bagi-bagi materi, bagi-bagi tugas. Ibu Zahra mengambil, ya silakan membahas materi yang ini, nanti saya yang ini dan yang Ibu Rita yang ini. Nanti kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawabnya. Oke, kita mulai saja. Jadi ada yang namanya paradigma stimulus respon. Artinya apa? Selama ini kita berpikiran ada salah konsep di otak kita mengenai teori kontrol itu. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya teori kontrol itu adalah kita itu yang mengontrol murid. Kita sebagai guru mengontrol murid, sama di rumah kita yang mengontrol anak-anak kita. Jadi segalanya kita atur.
menjadi teori kontrol. Artinya di dalam stimulus respon itu kita merasa bahwa ada realita-realita tertentu yang kita rasa benar, padahal menurut teori kontrol ini itu salah sebenarnya. Apa saja realitasnya? Yang pertama, itu kita merasa bahwa kebutuhan kita semuanya sama. Kita semua merasa bahwa kebutuhan untuk tertib itu sama, semua orang menginginkannya. Padahal realitasnya kebutuhan masing-masing kita itu beda-beda. Ada anak yang memang kebutuhannya itu menurut kita semuanya sama ya di dalam kelas. Kebutuhan kalian untuk bisa bahasa Inggris itu semuanya sama. Karena apa? Karena nanti masa depan kalian ditentukan oleh bahasa Inggris ini. Padahal beda-beda. Yang satu kebutuhannya mungkin karena memang dia akan ke luar negeri, dia memang membutuhkan bahasa Inggris. Yang satunya lagi karena dia senang berjualan, dia lebih membutuhkan matematika. Tapi selama ini kita selalu merasa bahwa mereka itu penting di pelajaran kita itu semuanya sama. Jadi ketika ada yang tidak bisa di pelajaran kita, sambologi. Kok lama sekali ya kamu bisa? Karena kita merasa mereka itu sama semuanya. Padahal ada yang mereka butuh, di situ ada yang butuhnya justru di bagian yang lain. Selanjutnya, kita selama ini selalu merasa bahwa sudut pandang kita itu sama. Padahal sudut pandang kita itu beda-beda. Ketika ada anak yang terlambat, dalam sudut pandang kita itu adalah pelanggaran. Dalam sudut pandang anak bagaimana? Tidak pernah mau kita lihat. Yang kita lihat selama ini sudut pandang bahwa itu telat dan itu salah di kita. Kita tidak mau tahu bagaimana pandangannya. Jadi dalam teori kontrol ini jangan hanya melihat dari sudut pandang jangan paksa anak untuk melihat sudut pandang yang sama dengan kita. Kita juga jangan memaksa diri untuk melihat sudut pandang yang sama. Jadi kalau sudut pandang itu memang beda-beda satu dengan yang lainnya, kita akan mencoba untuk memposisikan diri. Kemudian selanjutnya ada kita mencoba untuk mengubah orang agar bukan sama dengan kita, itu sama dengan yang tadi. Jadi kita paksa orang lain gitu bahwa sudut pandang kita itu harus sama, bahwa telat itu memang benar-benar hal yang salah. Padahal di beberapa bagian itu bisa saja dibenarkan, kondisional mungkin dan seterusnya. Selanjutnya kita sering melihat bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal dalam teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Artinya tidak mungkin mereka melakukan sebuah kesalahan jika mereka tidak punya tujuan. Nanti kita bahas kemudian ada beberapa motivasi untuk melakukan perilaku menyimpang. Kemudian selama ini kita selalu merasa bahwa orang lain itu akan bisa mengontrol kita. Padahal dalam teori kontrol hanya kita yang mampu mengontrol diri kita. Jadi ditanya ikut alur. Peraturan ke kiri kita ikut ke kiri, peraturan ke kanan kita ikut ke kanan. Padahal yang mampu mengontrol semuanya itu adalah diri kita sendiri. Kalau memang itu adalah sesuatu yang salah, ya salah. Kalau itu memang sesuatu yang benar, ya benar. Hanya kita sebenarnya yang bisa melakukannya. Tapi tidak bisa dengan bisikan yang di sebelah kita mulai berubah. Ya dalam posisi kontrol ini yang harus kita kuatkan. Kemudian selanjutnya juga ada pandangan kita bahwa saya yang bisa mengontrol orang lain. Padahal dalam teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah ini dalam kaitannya dengan tadi kita dengan siswa kita. Kita tidak bisa mengontrol siswa-siswa kita pada dasarnya. Adanya kita memaksa mereka selama ini. Dalam teori kontrol itu kita tidak bisa. Jadi kita harus merubah mindset kita selama ini. Kemudian pemaksaan, kita merasa bahwa pemaksaan itu akan ada pada saat bujukan kita gagal. Artinya ketika kita sudah membujuk anak-anak, ternyata mereka itu tidak mau juga, kegagalannya aja kita paksa. Memang kita kadang-kadang begitu, pelan kita ngomong anak lama-lama baru kita paksa. Dan selanjutnya seharusnya di teori kontrol itu ada kolaborasi dan konsensus di antara kedua belah pihak. Jadi ada kolaborasi. Kita tidak memaksa, kita tidak membujuk, anak juga tidak bertahan. Harus ada kolaborasi dan harus ada semacam semacam komunikasi antara semuanya. Lanjut, kita kebutuhan
ada di dalam diri manusia. Ada pertama kebutuhan bertahan hidup namanya. Contohnya seperti apa kebutuhan bertahan hidup ini? Kalau anak-anak kita ketika ada yang mendorongnya satu, dia melawan. Itu kebutuhannya bertahan hidup, dia tidak mau diinjak. Akhirnya terjadi perkelahian. Apa yang berusaha oleh salah satunya untuk penuhi sehingga akhirnya mereka berkelahi, kebutuhannya untuk bertahan hidup berusaha dia penuhi. Yang satunya tadi seandainya yang didorong ini tidak melawan, maka tidak akan ada perkelahian, akan biasa saja berjalan seperti biasa. Tapi ketika dia merasa oh saya harus bertahan, ada dalam dirinya kebutuhan untuk bertahan hidup, maka dia akan melawan, dia nggak mau kalah. Terjadilah konflik kemudian. Selanjutnya ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini biasanya pada anak-anak yang soal, kemudian beberapa dan sebagian besar saya yakin di siswa-siswa kita akan melihat latar belakang kita mereka dari anak-anak broken home ya. Rata-rata akhirnya anak yang seperti itu mengekspresikan dirinya di sekolah karena kebutuhan akan rasa kasih sayang mereka itu kurang dari rumahnya, akhirnya disalurkannya di sini. Kemudian karena di rumahnya ibu tirinya di sana bapak tirinya, akhirnya anak yang merasa di sini dia tidak diterima, di sana juga dia tidak diterima. Disinilah dia kemudian mengekspresikan dirinya. Dan biasanya itu bentuknya itu negatif kan? Agar dia merasa disayangi, dipanggil terus setiap hari, akhirnya bagaimana? Dia akan ke belakang, dia besok dipanggil lagi. Jadi dia butuh perhatian. Selanjutnya ada kebutuhan kebebasan. Artinya apa? Ketika anak-anak kita terutama kita di dunia pelajaran adaptif normatif, karena menurut mereka itu tidak bebas berekspresi. Contoh yang paling dekat saja anak AMP. AMP ini dia membutuhkan kebebasan dalam belajar. Ketika mereka didiamkan mereka bebas mau digimanain, mau mereka numpahin oli dan seterusnya, itu kebebasan ekspresi, kebebasan mereka. Masuk jam pelajaran adaptif normatif mereka harus duduk dengan rapi, menerima banyak penjelasan karena kaki mereka tidak bisa bergerak. Itu kebutuhan kebebasan mereka itu akhirnya tidak bisa terpenuhi. Jadinya bagaimana itu tidak lepas. Karena kebutuhan mereka memang tidak terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhannya, karena di situ oli tidak ada untuk mereka jadikan bahan ekspresi, motor atau traktor tidak ada untuk dibongkar-bongkar, ya sudah. Ada meja aja kita bongkar. Ada kasihan kita aja kita bongkar. Biasanya mereka baut di sana di pasar kita bukan aja kali ini yang dijadikan sarana ekspresi. Jadi kebebasan mereka itu untuk berekspresi hampir tidak ada karena gaya kita memang klasik selama ini. Terserah saya juga demikian. Gaya klasik pokoknya kalian harus duduk dengan rapi, dengarkan penjelasan saya, kalian bisa pintar itu sudah cukup. Menurut kita, padahal kebebasan mereka itu terkukung sama sekali dari dari yang seharusnya mereka bisa dapatkan. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan dengan kebebasan ini mirip karena biasanya kalau mereka mendapatkan kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan mereka akan kesenangan juga akan terpenuhi. Nah, adanya rasa senang kadang-kadang di pelajaran adaptif normatif mereka kan suka, bukan suka pelajarannya, suka gurunya. Senang saja kalau diajar sama ibu itu. Akhirnya bagaimana? Dia rajin meskipun dia tidak bisa. Karena ada kebutuhan kesenangannya yang terpenuhi. Ada anak yang pintar sebenarnya di pelajaran itu, tapi dia tidak suka gurunya. Dia tidak merasa senang kalau diajar oleh ibu itu atau bapak itu. Akhirnya bagaimana? Bertingkah, tidur kadang di dalam pelajaran. Kebutuhan kesenangannya itu tidak terpenuhi. Selanjutnya ada yang terakhir, masih yang tadi kebutuhan akan kesenangan. Kemudian dari yang terakhir kebutuhan akan penguasaan. Ini biasanya pada anak-anak yang soal calon leader memang dia membutuhkan kebutuhan untuk penguasaan ini. Tapi kadang-kadang menyimpangnya itu akhirnya terjadi geng-geng. Pertama kita di SMK, geng aku sebelah sana, geng AMP sebelah sini, dan biasanya kan ada satu leadernya di situ. Karena mereka membutuhkan kebutuhan untuk penguasaan. Nah, di sini sebenarnya kita butuh diri mereka untuk mungkin proses untuk menyalurkannya. Cuma selama ini kita kan memang apatis ya, terserah itu urusannya guru yang lain, urusan saya aja. Selama ini yang ada di otak.
Oke, kita lanjut. Tidak terlalu cepat ya. Di dalam berperilaku kita memiliki motivasi bukan hanya karena kebutuhan kita tidak terpenuhi, tetapi ada beberapa motivasi kita dalam berperilaku. Ada motifnya itu datang dari orang lain, ada motifnya juga di lingkungan diri kita sendiri. Yang pertama, untuk motivasi ekstrinsiknya, artinya ada pengaruh orang lain. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Nah, ada anak-anak yang berperilaku itu mereka tertib karena mereka tidak mau dihukum. Ada anak yang seperti itu. Nah, ini Bapak Wakasih, saya yakin kalau Bapak Wakasih sudah memahaminya. Ada yang memang karena nanti kalau saya telat nggak nyaman, sudah ada Bapak sudah datang berdiri di depan sana. Akhirnya mereka datang pagi. Itu motivasinya tidak mau menghindari ketidaknyamanan dan tidak mau dihukum. Ada juga ekstrinsiknya itu mendapatkan imbalan atau penghargaan karena dia senang saja. Akhirnya kalau dia datang pagi, apalagi kan biasanya kita menjanjikan hadiah ya. Siapa yang datang paling pagi selama 6 bulan nanti akan digratiskan BPP 3 bulan. Seperti itu, akhirnya berlomba-lomba pagi-pagi datang. Ada yang sampai ikut di sekolah saking paginya. Itu kenapa? Ada motivasi dalam diri mereka yang disebabkan oleh orang lain. Orang lain yang menawarkan hadiah untuk mereka. Nah, yang kedua ini motivasinya dia tidak akan melekat. Ketika hilang reward, dia akan malas lagi. Kemungkinan besarnya dia akan malas lagi. Ketika sudah tidak ada hukuman, dia akan kembali berperilaku seperti itu. Ini tidak bisa melekat dan tidak bisa menjadi budaya dalam diri. Tetapi ada motivasi intrinsiknya dan ini yang perlu kita kembangkan. Apa motivasi intrinsiknya? Mereka ingin menjadi orang yang menghargai diri mereka. Artinya dalam diri mereka itu kesadaran, ku malas yang rugi saya rajin yang untung saya. Artinya bukan orang lain yang mempersuasi mereka untuk kalau kamu kamu rugi, bukan. Tetapi memang sudah tumbuh kesadaran dalam diri mereka. Dan kesadaran ini karena mereka kondisinya masih labil memang perlu kita tumbuhkan, tapi tidak bisa cepat. Nah, kesadaran dari kita untuk memupuknya. Nah, kalau kamu mau sukses, kita harus baru dia bisa memang membutuhkan waktu. Bahkan mungkin kadang itu sebabnya kadang anak yang lama kita lulus di sekolah selama ini dianggap nakal, tapi terus kita lulus. Justru tangannya besok berubah. Iya kan, ada yang begitu. Dulu dia nakal sekali loh pas SMA. Ketika kita ketemu nanti, justru memang sikapnya sudah berubah. Karena apa? Dulu selalu kita berikan motivasi agar mereka bisa menghargai diri mereka. Ketika keluar, tumbuh secara tidak sadar, prosesnya ternyata tidak takut. Jadi jangan kita merasanya sekarang kita nasihati anak-anak, besok pagi dia akan berubah. Biasanya itu justru tidak akan permanen, karena ini memang memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, lanjut dulu kita ke posisi kontrol dulu. Nah, kita lihat sekarang, kita analisis bersama-sama selama ini kita sebagai pendidik itu kontrol kita terhadap murid itu bagaimana sih? Ada posisi kontrol kita itu sebagai penghukum. Biasanya penghukum itu ngomongnya tegas, berbicaranya tegas. Kalau kamu telat lagi besok, saya jemput kamu di sebelah sana. Ini posisinya kita sebagai penghukum. Bicaranya tegas, biasanya juga keras. Nah, langsung Bapak siswa mengatakan saya pas. Oke, selembut-lembutnya ada stressing dalam bahasanya ketika dia menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Selembut-lembut bicara. Karena saya bicara saya agak lembut, tetapi ketika kita menghukum ada penekanan dan biasanya itu menimbulkan rasa takut. Selanjutnya ada posisi kontrol kita sebagai pemantau. Ibarat Bapak polisi nyari-nyari kesalahan. Doang. Kalau yang ini Ibu Ayu sering kemana-mana dan tangan hukum, kamu kemarin tidak pakai seragam. Besok profit. Nah, dia sering mengingatkan memang yang pemantau ini, tetapi tidak memberikan hukuman dengan keras. Kalau biasa di penghukum, dia akan memberikan hukuman biasa bentuknya kalau tidak melukai dengan fisik, artinya ya memang sih tidak sampai luka harus ke puskesmas ya. Cuma tidak secara fisik, dia juga kadang dengan bahasanya.
sudah di rumah lagi banyak masalah, kemudian kepala sekolah kemarin marah-marah, minta tolong lagi akan keluar, nanti ibu lagi yang dimarahi sama bapak kepala sekolah. Ini bukan rasa bersalah. Jadi kita minta penasihat dari siswa kita soal hal seperti itu. Dan apakah kita katakan? Ternyata tidak. Sekarang mereka asik, nanti setelah mereka tidak asik lagi, mereka akan kembali mengulangi. Ini tidak bapak. Lanjut, ada posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman ini biasanya kita modelnya kita santai. Ayo bro, tadi harus ngapain sih? Kita bisa ngobrol dengan bebas sebagai teman dan seterusnya. Cuma kadang-kadang karena kita posisinya sebagai teman, anak-anak akhirnya merasa bahwa mereka itu setara dengan kita, akhirnya kebablasan. Jadi ini juga tidak bisa kita katakan terus-menerus. Nah, yang sebaiknya kita katakan itu adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Yang sebagai manajer itu seperti apa sih? Sebagai manajer itu kita membangkitkan rasa di dalam diri mereka untuk menyadari hak mereka, kewajiban mereka, bagaimana yang benar, bagaimana yang salah, dengan kita menggunakan dialog panjang, kemudian tidak menggunakan bahasa yang keras. Mungkin akan paling sulit diterapkan Pak Eri karena ada bahasanya tidak bisa keras. Karena manajer ini memang dia posisi bahasanya itu tidak bisa keras. Karena ketika posisi bahasa kita keras itu, meskipun tujuan kita pada dasarnya meluruskan anak-anaknya akan salah paham, merasanya dimarahi. Jadi merasanya dia itu, oh bapak ini posisinya bukan sebagai manajer, ini pembunuh. Merasanya padahal sebenarnya bukan seperti itu. Jadi motivasi sebagai sebagai manajer itu kita ngomongnya bahasanya itu agak pelan, kemudian lama kita dialog, kita ajaknya dialog. Setelah kita ajak dialog, tumbuhlah kesadaran dalam diri mereka. Ini dia contoh penerapannya. Seperti tadi, kalau dia hukum itu kita biasanya memarahi, kita biasanya mengkritik, kamu ini bajumu dikeluarkan terus padahal peraturannya dimasukkan. Masukkan baju. Kita agak nadanya marah ya, nadanya keras, kemudian kita kritik anak. Kadang-kadang ada yang menyebabkan itu anak-anaknya sakit hati. Dan sekali lagi ini bukan hanya di sekolah, ini kita terapkan juga kadang di rumah. Untuk ingat-ingat dan untuk yang bapak-bapak, saat kita membimbing anak-anak kita, mari kita pilih salah satu posisi kontrol yang baik agar kesadaran dalam diri anak itu tumbuh, bukan merasa terpaksa karena dihukum, karena merasa kasihan kepada kita, karena menganggap kita itu setara dengan mereka sebagai temannya. Maka kita coba untuk mengajak dialog dengan posisi manajer. Kalau di perkataan tadi sudah. Nah, akibatnya kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum itu, biasanya murid itu sudah tidak peduli lagi. Ya taat sih. Ketika nanti kita sudah ada berapa, mereka akan kembali lagi ke bajunya aja. Masukkan bajumu. Kalau ini tiap hari keluarkan terus bajumu. Nanti ketika kita ada klien sudah ulang lagi bajunya. Tidak sampai 5 menit. Karena itu pasti penghukum. Jadi dia rasanya, ya kalau dihukum, kalau dia sudah ada jauh, kalau kamu juga nggak melihat dikubur dan nggak melihat lagi keluar lagi bajunya. Nah, di perempuan merasa bersalah ini, ya dia hasilnya kasihan ya, guru wali kelas kita kelelahan ngomong karena, ayo masukkan bajumu. Besok pagi yakin saya bajunya akan keluar lagi. Karena hanya sebentar dia merasa kasihan kepada kita. Besoknya ini sudah tidak ada rasa itu lagi, ya sudah kembali lagi. Sekali lagi, posisi kontrol yang kita harapkan di sini adalah posisi manajer dengan kita beri kesadaran dalam diri anak-anak. Dan satu hal, ini tidak bisa secara instan atau cepat. Butuh waktu bertahun-tahun karena kita juga bisa melihat di siswa kita tamatnya justru dia berubah. Di sini dia dibelai terus, diingatkan di sini kita berikan dialog dua arah juga di sini. Penumbuhan kesadaran dalam diri mereka itu pelan dan lama, tetapi meskipun lama setelah itu akan melekat tanpa ada yang memaksa, tanpa ada yang dari siapapun, akan bisa mereka ekspresikan dalam diri mereka, akan berpengaruh pada
perilaku mereka. Nah, selanjutnya ada yang kedua mengenai keyakinan kelas, akan dilanjutkan oleh rekan saya JDP Ibu Rita Royani SPD. Karena tadi posisi kontrol sudah selesai dan motivasi perilaku manusia, untuk sesi dialognya nanti mungkin di akhir saja setelah materi tuntas. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada rekan saya JDP ke-9 juga Ibu Rita Royani SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi sudah dibahas tentang kontrol. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Dimana untuk keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang berkembang tanpa membedakan suku, agama, ras, negara, dan sebagainya. Melalui keyakinan kelas ini diharapkan murid dapat memiliki motivasi internal dalam berperilaku baik. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, ini keyakinan kelas ini maksudnya di sini sama perannya itu dengan kesepakatan kelas. Cuma di sana dipertegas menjadi keyakinan kelas. Sehingga di sini untuk keyakinan kelasnya, nah di sini ada peraturannya ya. Peraturannya ini bisa dibaca, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah di sini ini termasuk peraturan. Keyakinan kelas itu bukan peraturan ya. Di sini kan sering kita menerapkan sebuah peraturan seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah peraturan. Nah kemudian tapi sebelumnya ini untuk keyakinan kelas itu di sini kita akan tidak boleh ya di sana mengandung pernyataan, kemudian di sini seperti ini ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah itu adalah sebuah peraturan ya. Kemudian di sana ada mengandung peraturan yang mengandung pernyataan. Kan di sana ada kita kembalikan buku ke tempatnya. Itu perintah ya. Jangan mengandung perintah, jangan mengandung pernyataan. Itu untuk keyakinan kelasnya. Dan keyakinan kelasnya ini di sini adalah tanggung jawab. Cukup dengan kata tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang itu kan termasuk perintah juga ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah itu juga termasuk perintah. Tidak boleh kita seperti itu untuk menerapkan keyakinan kelas. Nah, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, itu adalah pernyataan karena sudah ada jawabannya. Yaitu pernyataan. Kemudian nanti keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Itu keyakinannya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah ini kan perintah. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah itu kan juga larangan ya, sebuah perintah. Kemudian di sini ternyata kan kesehatan keyakinannya. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain itu perlu kesabaran. Gunakan masker. Gunakan masker itu kan perintah. Ya, gunakan masker. Kemudian ternyata di sana kita membuat keyakinan itu adalah kesehatan, untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan
jadi keyakinan kelas itu apalagi untuk guru BK, untuk guru wali kelas ya, di sana harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Di sini untuk keyakinan kelasnya itu harus kata-katanya tidak terlalu panjang, yang penting bisa diingat oleh siswa. Kemudian di dalam kelas itu nanti untuk keyakinan kelasnya itu paling rendah ada 3 sampai 7. Maksudnya di sini biar tidak siswanya itu tidak terlalu banyak menghafal lah, ya bisa diingat sedikit tapi diingat. Jangan terlalu banyak, nanti bosan kira-kira kebanyak aturannya gitu kan. Nah sehingga dia bisa diingat sama siswa. Itu untuk keyakinan kelasnya. Nah di sini juga sudah kita mencoba membentuk untuk keyakinan kelasnya dan sudah ada di kelas. Di sana ada APHP, kemudian UPW dan ada di perhotelan. Jadi di sana setiap yang dilakukan siswa di sana itu kita akan mengingatkan dia apa kesepakatannya kemarin. Misalnya kan kalau kita buat disiplin, berarti dia ingat kan? Dia ingat tidak dia kata-katanya panjang yang membuat orang bisa malas lah untuk menghafal gitu. Ini adalah bentuk kerja kami ya. Di sini untuk membuat keyakinan kelasnya. Kemudian nanti di sana untuk keyakinan kelasnya. Nah, di sini ada testimoni dari siswa. Ternyata di sini setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widya Prasetya Muhammad. Kami telah melaksanakan keyakinan kelas yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Media dari kelas 10 PW. Kami telah menerapkan keyakinan kelas yang menyenangkan. ini adalah ternyata pendapat daripada siswa. Tapi di sini aturan dalam membuat keyakinan kelas itu yang pertama ya caranya nanti dirembukan dikasih siswa misalnya kertas ya, semua siswa dikasih kertas atau bisa membentuk sebuah kelompok. Nah nanti biarkan mereka menulis apa unek-uneknya itu ya, apa yang dia inginkan tanpa kita ada tekanan. Silahkan dia menulis, misalnya dilarang tidak dilarang bawa HP gitu kan, biarkan mereka menulis semaunya dulu gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita nanti suruh dia misalnya buat berkelompok lah gitu ya. Dari berkelompok itu silahkan dibuat apa maunya lah, sebebas mungkin lah mereka berekspresi apa maunya ya, tanpa ada tekanan. Itu cara yang pertama. Ya, biarkan mereka yang menentukan apa maunya. Misalnya sebelum 15 menit sarapan. Nah, sebelum belajar 15 menit kita sarapan, gitu kan? Biarkan mereka mengeluarkan apa yang mereka inginkan dulu. Kemudian nanti setiap kelompok itu disuruh tempel segala pendapatnya. Pendapatnya itu dari misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Setelah itu baru kita periksa satu-satu apa maunya dari anak tersebut, sehingga nanti dikelompokkan mana nanti kan ada yang sama itu dikelompokkan jadi satu. Nanti akan sehingga akan terbentuk sebuah keyakinan kelas. Misalnya nanti ada kata disiplin, gitu kan? Nanti ada kata ditemukan nanti kalau sudah kita kasih anak itu untuk berekspresi, mengeluarkan segala apa unek-uneknya, nanti dengan sendirinya kita akan menemukan sebuah kata untuk keyakinan kelas. Yaitu untuk apalagi untuk wali kelas ya. Itu bisa sangat diharapkan untuk membuat yang namanya keyakinan kelas.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar tidak jenuh kita live breaking dulu. Mendengarkan pemaparan materi pertama, kedua, pelajaran ketiga, lama-lama jenuh nanti ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita coba ice breaking untuk menyegarkan kembali suasana dan untuk kita. Di sini gamenya adalah berhitung. Ya. Setiap orang nanti ada ahli, misalnya ahli satu, nyebutkan nama satu. Kemudian saya minta pas angka ketiga dan lipatannya tidak menyebutkan angka tetapi dot. Berhitung dot. Kita coba ya. Nah, biar ada apa ini? Kita coba mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Enam adalah lipatan 3. Oke. Kita ulang dari Pak Heri. 2, 5. Loh. 4 ada 4. 5. Iya, jadi itu ya. Terakhir sekarang saya minta kelipatan 4. Mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ini permainan konsentrasi ternyata sudah mulai agak tidak konsentrasi ya, tapi mudah-mudahan dengan SDG yang singkat tadi bisa menyegarkan kembali mata kita ya, dan semangat kita. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan dan meneruskan materi tentang budaya positif. Dalam hal ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Zahra dan Bu Rita, yaitu tentang disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak kita? Aturan, apa lagi? Ketika Ibu Bapak mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak kita? Aturan, menghargai waktu, apalagi Ibu? Berjalan normal. Gitu ya. Jadi pada dasarnya disiplin itu mungkin kita sepakat bahwa disiplin itu adalah kepatuhan atau ketaatan terhadap aturan atau hal-hal yang menjadi keyakinan kita. Tadi bicara tentang keyakinan kelas, nanti akan nyambung bersama dengan terakhir. Nah tadi apa sih perbedaan aturan dan keyakinan tadi ya? Kalau peraturan itu biasanya dua pihak, sama seperti kita memakai helm. Kita memakai helm kalau tidak pakai kita kan? Kalau di kendaraan, misalnya kalau kita berkendara sepeda motor kita tidak pakai helm jalan raya, biasanya kita akan kena tilang. Siapa yang membuat peraturan tilang? Polisi, pemerintah. Itu namanya aturan. Ketika kita tidak mengikuti maka kita kena hukuman. Berbeda dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang disampaikan oleh pemerintah tadi. Kesepakatan itu adalah aturan yang disepakati. Bahasanya seperti itu. Aturan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan kemudian nanti jadikan keyakinan. Dan apa keyakinan itu? Nilai-nilai kebajikan. Tadi sampaikan oleh berita ada disiplin, kemudian ada menghormati. Itu adalah nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam sebuah aturan atau kesepakatan tadi. Nah, bicara tentang disiplin, ya tadi ya kepatuhan. Ada disiplin itu tidak semuanya positif. Ada orang yang disiplin patuh, taat, tetapi pada sesuatu yang negatif. Dan kita bicarakan di sini berkaitan dengan budaya positif. Maka disiplinnya adalah disiplin positif. Apa itu? Pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nyambung lagi dengan apa yang disampaikan oleh Zahra. Jadi di sini itu menerapkan disiplin dari dalam diri kita sendiri, yaitu motifnya adalah motivasi intrinsik, ya. Tanpa memperhitungkan apakah dia akan dihukum atau dapat penghargaan. Ya. Tadi tidak ada unsur iming-iming hadiah, tidak ada unsur ketakutan atas hukuman, tapi murni memang di dalam dirinya sudah tertanam nilai-nilai itu. Nah, disiplin positif ini perlu diterapkan baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Benar, bukan hanya di sekolah, di sekolah saja, tetapi di rumah tidak ada penerapan disiplin positif, maka akan tidak efektif atau percuma seperti itu. Dan dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Kita menuju ke sekolah ramah anak, di mana sekolah ramah anak ini tidak boleh lagi ada hukuman. Maka yang harus kita terapkan adalah disiplin positif. Nah ini ya. Bicara tentang disiplin, biasanya ada lawan kata dari disiplin
kan gitu ya. Apa itu hukuman, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Biasanya kalau hukuman itu akibat melanggar peraturan, dan itu sifatnya sepihak, aturan yang bukan sepihak. Nah, itu untuk hukuman. Kalau konsekuensi ini biasanya melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas ke sekolah. Kesepakatan, misalnya seperti ini, itu sudah sepakat. Kita sudah sepakat membuat aturan sepakatan ini ya. Kemudian salah satu kita melanggar, maka itu yang dinamakan pelanggaran. Efek atau risiko dari pelanggaran itu adalah konsekuensi. Maka konsekuensi, saya tidak sengaja menumpahkan gelas, tidak sengaja. Dan sudah jadi risiko bahwa di kelas itu harus bersih, tidak boleh becek, tidak boleh kotor. Maka konsekuensi atau hukuman yang diterapkan. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi karena sudah ada kesepakatan bahwa kelas harus dalam keadaan bersih. Maka konsekuensinya apa? Ya anak tersebut harus membersihkan tumpahan air tadi itu. Bapak Ibu ya, kita sering menghukum anak yang tidak sesuai dengan kesalahan. Anak telat tapi hukumannya kalian apa hukumannya coba? Telat masuk dengan berlari. Kalau sebuah konsekuensi biasanya hubungan berkaitan dengan jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan. Kalau anak mematahkan pensil temannya, maka konsekuensinya apa? Mengganti pensil. Anak memecahkan kaca kelas, konsekuensinya apa? Mengganti. Itu konsekuensi. Tapi ini lucu. Ada anak main bola mecahkan kelas, anak ini akhirnya dihukum, disuruh push up, disuruh dimarahin. Nah itu hukuman, bukan konsekuensi. Jadi konsekuensi itu ya akibat atau risiko dari apa yang dilanggarnya atas kesepakatan yang telah disepakati ya, kalau yang telah disepakati. Nah ini contoh nih. Kemudian yang ketiga ada namanya restitusi. Nanti apa sih restitusi itu? Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman itu bersifat tadi menyakiti, membuat orang itu jerah, ya, menurut kita. Kemudian kalau konsekuensi itu bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, restitusi itu apa? Restitusi ini bukan hanya bertanggung jawab, tapi dia memperbaiki hubungan dan dia mencari solusi sendiri. Ini ya Bu ya, Ibu Bapak. Jadi hukuman itu sebetulnya identitas gagal. Bahwa anak yang dihukum itu pasti dia bersalah. Dia merasa dirinya sebagai orang yang gagal. Orang yang bersalah adalah orang yang gagal. Ya, menurut kita semuanya. Nah, kalau sanksi atau konsekuensi ini dia sesuatu yang harus terjadi. Kalau yang hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian, kalau restitusi itu pilihan. Jadi solusinya itu anak-anak sendiri. Misalnya tadi sudah memecahkan kaca, kemudian diajak diskusi kenapa memecahkan kaca nak? Apakah sengaja atau tidak? Apa motivasinya ditanya seperti itu? Kira-kira apa solusinya? Itu mereka, bukan kita yang menentukan. Seperti itu. Nah ini sudah dibahas bagiannya oleh Ibu Sarah. Next. Nah ini hukuman itu cenderung kalimatnya negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya. Nanti awas kamu. Biasanya mengancam. Nah ini ya, mengancam, memaksa, mendorong, menyalahkan diri. Nah ini. Dan akhirnya membuat si anak itu menilai dirinya itu adalah buruk. Ternyata saya tidak nakal. Ya sudah, saya memang begini. Jadi negatif. Dia buat dirinya, konsep dirinya itu atau citra dirinya itu negatif. Kemudian kalau yang konsekuensi tadi itu netral. Jadi dia bersifat lebih tegas atas aturan yang disepakati tadi. Lakukan apa yang saya katakan, ya, tapi tidak sekeras dari hukuman tadi. Kemudian stimulus respon tadi sudah dijelaskan oleh Bu Zano. Stimulus itu apa ya? Memancing, baru ada responnya. Kemudian mendorong kepatuhan. Anak itu dipaksa untuk patuh. Didorong bukan dipaksa ya. Kalau yang dipaksa itu memaksa itu cenderung ke hukuman. Ini didorong untuk patuh. Tapi konsep dirinya masih baik ya. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Ini yaitu positif dari kalimat yang dipilihnya, kemudian sampai dampaknya pun dia akan positif. Nah contoh-contoh kalimatnya, misalnya ada anak yang
Ya, kalau yang Bapak hadapi di pelajaran Bapak biasanya apa kendalanya? Kendalanya memang kalau saya pribadi di sini nggak ada kendala di siswa, tapi peralatan gitu. Oh. Peralatan. Kalau mungkin Pak yang lain, Bapak Ibu yang lain, Ibu Hana, kendalanya apa biasanya? Pelanggaran-pelanggaran apa yang sering terjadi di kelas berkaitan dengan siswa kita? Kalau di kelasnya Ibu, Ibu yang Ibu hadapi mengamati? Biasanya sebenarnya pelanggaran umum seperti tidak memasukkan baju, terlambat ke sekolah. Oke, biasanya akan dulu tidak karena kalau yang nanti terlambat masuk kelas gitu ya. Nah, ini bisa kita tanya pada mereka sebetulnya apa sih maunya? Apakah ini yang sebenarnya kamu ingin lakukan? Apa memang kamu pengen terlambat terus seperti ini? Kamu ke depannya pengen seperti apa? Apakah kamu pengen seperti ini terus? Nah itu adalah restitusi. Anak diajak berpikir kemudian mencari solusi sendiri. Sadar kemudian mencari solusi sendiri tanpa kita tekan, tanpa kita marahi. Kemudian di sini modelnya ya dari kontrol ya, dan mendorong melakukan disiplin positif yang murni dari dalam dirinya sendiri. Dan konsep diri kuat, anak itu menjadi tidak terus disalahkan, tidak dipojokkan, tidak disudutkan. Dia merasa, oh ternyata saya dihargai walaupun saya melakukan kesalahan, ternyata saya masih disayangi. Nah itu, saya masih dihargai, masih apa istilahnya ya, dipeluk, masih seperti itu ya. Nah ini lanjutannya dari yang tadi. Ketika hukuman, akhirnya anak-anak itu akan belajar menyembunyikan kesalahan. Kita kucing-kucingan sama anak. Seperti tadi yang sampaikan bicara, pas di depan kita aja mereka memasukkan baju. Pas di depan kita saja mereka tidak telat. Tapi setelah kita keluar, guru lain juga akan telat. Nah itu kan seperti itu. Oke, mengulang lagi kesalahan yang sama, ulang lagi walaupun kita sudah fokus up, kita ulang, kita kapok mereka. Kemudian kalau konsekuensi anak-anak itu bisa menjadi taat peraturan, tapi hanya taatnya itu karena takut dihukum, masih motivasinya itu karena takut dihukum, ya. Tetapi kalau restitusi ini lebih jauh lagi, anak menjadi bisa mencari solusi atas masalah yang dia buat sendiri. Apa solusinya? Jika kamu telah masuk, kira-kira solusinya apa? Gitu ya, kita tanya seperti itu. Dan ini dan lainnya, mencoba mengontrol anak dalam perbuatan negatif, biasanya ada denda. Denda itu termasuk hukuman. Ada denda, ya, membayar atas kesalahan atau apa ya istilahnya? Denda, nama lain denda apa ya? Dia ganti rugi. Nah, ganti rugi. Oke. Nah, kalau restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri sedang pegang kendali seperti tadi bilang, Bu, Bapak, kita tidak bisa mengubah karakter anak, kita tidak bisa mengubah anak, kecuali mereka mengizinkan untuk dirinya berubah. Kita pun demikian, kita dengan karakter kita tidak mungkin orang mudah mengubah kita seperti itu, kecuali kita mengizinkan diri kita untuk berubah dengan kesadaran diri. Maka demikian juga terjadi pada siswa kita. Maka disinilah pentingnya restitusi, di mana anak itu diberikan untuk belajar mengendalikan kontrol, ya, kendali kontrol atas dirinya sendiri. Nah, bedanya dari hukuman dan konsekuensi dan restitusi, ya, anak itu nanti kalau yang di hukuman itu anak akhirnya merasa bersalah, merasa minder, merasa drop, bahkan merasa rasa beban. Tetapi kalau yang pada restitusi, anak itu justru menjadi sadar dan tertata untuk memperbaiki diri. Jadi kesimpulannya menurut Bapak Ibu, manakah yang lebih baik? Apakah hukuman, ataukah konsekuensi, ataukah restitusi? Mana yang kira-kira lebih baik dan efektif? Kalau sementara itu hukuman. Hukuman ya Bapak. Hukuman sementara berarti kalau hukuman itu kita masih bisa memaksa anak untuk patuh, tetapi efeknya adalah dampaknya anak menjadi kebal, anak merasa tidak ingin berubah ya karena kebal. Dan kalau berubah itu sementara, sesaat saja seperti yang disampaikan Bicara tadi, tidak awet dan cenderung kucing-kucingan ya Pak. Ketika tidak diterapkan hukuman, mulai lagi, atau ketika ada guru yang sering menghukum, kita akan sembunyi seperti itu. Oke, next. Nah, apa sih dari tadi bicara restitusi itu apa ya?
hukum. Nah, seperti image-nya buruk. Maka cenderung anak-anak yang rajin, anak-anak yang menurut orang penilaiannya adalah baik karakternya, tidak mau menerima, pasti akan dijauhi. Ketika belajar kelompok harus seperti itu. Seperti itu ya, biasanya akan dijauhi. Tetapi kalau mereka sadar, kemudian memperbaiki kesalahan mereka dengan percaya diri, mereka ingin mengubah, maka kita harapkan mereka bisa kembali ke kelompok kelas mereka dan diterima. Seperti itu. Dan restitusi ini butuh kolaboratif, proses kolaboratif antara guru dengan murid, antara guru dengan guru yang lain, dan antara murid dengan murid yang lain. Seperti itu. Nah, mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Diajarkan empati. Seperti itu. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tekanannya bukan bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang bertanggung jawab ya pada diri sendiri dan yang menghargai nilai-nilai kebaikan yang mereka percayai. Nilai-nilai kebaikan apa saja? Ya seperti tadi, ada disiplin, ada kejujuran, ada menghormati orang lain. Itu nilai-nilai kebaikan yang sudah disampaikan oleh Ibu Lita. Ya. Nah, ini beda ketika guru memberikan hukuman dengan guru menerapkan restitusi. Ketika guru menerapkan hukuman, ya sudah, kamu bersalah, saya hukum, setelah ini saya harap kamu tobat, kamu kapok, kamu jelas tidak melakukan lagi. Itu kan. Tetapi kalau restitusi kita melakukan kucing ya, kucing. Jadi kucing itu kayak diskusi. Jadi lebih kepada mitra. Maka bahasa yang digunakan, kalimat yang digunakan tidak kalimat-kalimat yang negatif, bukan kalimat-kalimat yang nanti menekan siswa. Nah ini yang sudah kami lakukan. Pada kucing ini saya menerapkan pada kelas UPW dan tata boga. Pada kelas UPW itu memang betul-betul terjadi. Nanti ada videonya kita tayangkan sebentar. Nah kemudian masalah yang sama. Kemudian kalau yang satunya di tata boga memang kejadian lain cuma tidak terjadi pada saat itu. Ini bicara Bu Rita sudah mencoba menerapkan kucing. Apa bahasa Indonesia-nya? Kucing. Pendampingan, ya pendampingan kucing ya. Kucing. Maksudnya di sini gimana? Bedanya dengan curhat biasa, kucing ini kita sebagai coach, kita itu menggali potensi yang ada pada koas ya, koas apa bacanya? Koas. Coach dan kucing. Coach yang mana? Coach itu orang lawannya coach gitu. Kucing. Misalnya cuaca ya. Jadi si coach ini mendengarkan, tidak menyalahkan, menggali apa alasannya, kemudian bagaimana solusinya. Nah nanti ini ada yang namanya segitiga restitusi. Oh ini masih ciri-ciri ya. Oke. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi ini berbeda dengan hukuman. Berbeda juga dengan konsekuensi. Kalau hukuman, ya dia harus menebus kesalahan. Tetapi kalau restitusi, anak itu harus sadar dengan kesalahannya dan dia belajar memperbaikinya, belajar dari kesalahan atau pengalaman yang telah dia alami. Kemudian restitusi ini memperbaiki hubungan. Kalau kita menghukum siswa, kira-kira siswa pada kita itu gimana Bapak? Kita menghukum siswa. Memang anak itu bersalah. Kita suruh push up, bahkan maaf ada mungkin yang pukul seperti itu. Kira-kira siswa itu akan gimana kepada guru? Takut, jengkel, dendam. Sekilas Bapak, sekilas takut itu pada sikapnya, tetapi pada hatinya merasa terintimidasi. Kemudian
Ya, seperti itu ya. Menyadari, menuntut dalam diri bukan orang lain. Yang mengontrol adalah kita sendiri. Kita terhadap diri kita, anak terhadap anak itu sendiri. Kemudian dalam diskusi ini kita juga akan menggali apa kebutuhan dasar dari anak tersebut yang tidak terpenuhi sehingga itu menjadi alasan untuk dia melakukan tindakan yang melanggar. Next. Nah, di antara tiga kan kriterianya ada tiga. Kalau enggak hukuman, konsekuensi, ya restitusi. Pilihan keempat apa? Ya pembiaran. Tapi nggak bisa kita membiarkan anak melakukan tindakan yang tidak baik. Kemudian restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Maka ketika kucing itu kita tidak fokus kepada kesalahan yang mereka buat, tetapi karakternya yang ingin kita bentuk. Karakter anak itu potensinya yang ingin kita bentuk, yang ingin kita kembangkan. Nah, dan juga fokus kepada solusi, tidak sibuk menyalahkan. Kasihan kamu, makanya kamu itu belajar yang lagi. Makanya kalau ada guru itu, guru menjelaskan jangan melihat. Makanya, kalau masih makanya maka itu masih menyalahkan. Tetapi kalau restitusi itu fokus pada solusinya. Restitusi mengembalikan orang yang berbuat salah pada kelompoknya seperti tadi, sehingga setelah kucing tadi diharapkan anak ini menjadi merasa tidak disalahkan, merasa terhargai. Jadi dia percaya diri, tetapi dia bertanggung jawab dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki hubungannya dengan misalnya kalau dia bersalah dengan temannya, perbaiki hubungan dengan temannya. Jika dia berkasus dengan gurunya, maka dia perbaiki hubungan dengan gurunya. Oke? Video ini. Nah ini ada kasus, satu kasus saja kita lihat. Nah ini ada contoh kucing. Contoh kucing yang saya lakukan. Yang pertanyaannya saya lebih. Kalian tahu nggak kenapa manggil kalian berdua ke sini? Tidak tahu, Bu. Ini kasus asli antara Ayasa. Betul-betul mereka pelakunya dengan kasus yang Ibu perhatikan beberapa kali pertemuan ini, Sab dan Andika itu sering telat di jamnya Ibu. Benar? Iya, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa kalian selalu telat di jamnya Ibu? Kami pergi ke kantin, Bu. Kalian pasti punya alasan kenapa pergi ke kantin menjelang jam pertama masuk. Betul begitu? Iya, Bu. Apa alasannya, Nak? Saya berlama belum sempat sarapan dari rumah karena ada kalau pagi di rumah Ibu belum sempat masak, Bu. Makanya pagi nanti. Kita ada Bu, belajar dengan kondisi perut kosong atau lapar itu tidak nyaman. Sulit kita konsentrasi. Sarapan di kantin tentu saja diperbolehkan jika waktunya tepat. Menurut kalian, dengan kalian lakukan ini apakah sudah tepat? Tidak menurut. Kalian ingat tidak? Keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai pada kejadian ini? Disiplin atau waktu. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, selanjutnya tindakan apa yang akan kalian lakukan? Minta maaf, Bu. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Menurut kalian, solusi apa yang bisa kalian tawarkan agar Sa dan Andika bisa tetap sarapan, tetapi tidak telat masuk di jam pertama? Saya akan sarapan dari Saya akan meminta tolong Ibu untuk masak dari rumah biar bisa sarapan dari rumah, Bu. Atau lebih pagi ke sekolah biar bisa sarapan di kantin. Insyaallah solusi yang bagus. Semoga bisa konsisten ya menerapkannya. Ibu yakin kalian berdua adalah siswa yang hebat, gampang dan bertanggung. Terima kasih, Bu. Lagi-lagi kita minta maaf, Bu. Itu contoh sebenarnya ada dua video, tetapi cukup satu saja. Nah, pada tayangan tadi, apakah Bapak Ibu melihat kalimat menyalahkan siswa? Tidak ada ya.
Jadi dari kamu salah, kamu berat, kamu. Jadi kita menanyakan menurut kalian apa yang kalian lakukan ini sudah tepat atau belum? Kita bertanya kepada mereka. Mereka yakin enggak tindakan yang mereka lakukan itu sudah tepat atau tidak? Dan mereka yakini, mereka tahu. Mereka tahu bahwa mereka melakukan tindakan tidak tepat. Akan berbeda ceritanya kalau mereka datang kemudian kita nasihati kamu ini sudah berapa kali kamu bilang dulu saya lakukan itu ibu selama hampir 20 tahun mengajar sebelum saya mengikuti CGP saya menjadi guru yang penghukum dan saya menjadi guru 3 penghukum membuat rasa bersalah kemudian dan sebagai pemantau itu yang saya lakukan. Tapi setelah saya mengikuti CGP ini guru penggerak ini saya mulai belajar untuk mengubah menjadi manajer ketika siswa melakukan kesalahan. Apa yang saya lakukan tadi atau besar dan kita terangkan ketika melakukan coaching, yang pertama kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah ini contohnya ibu. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Tadi pada video tadi saya mengatakan pasti kalian punya alasan kenapa kalian ke kantin. Nah gitu. Jadi tidak langsung salahkan. Pasti setiap anak punya alasan. Ternyata alasannya lapar seperti itu. Tetapi kesalahannya adalah dia karena telat. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Contohnya ibu tahu setiap orang kalau lapar pasti kita kayak dulu ibu bapak kita membela anak. Ketika anak bersalah kita bela. Contohnya apa ya pak ya? Mungkin ini anaknya suka ngeluarin baju kita ginikan. Gimana nyaman ya? Mereka mungkin mengatakan kenapa kok suka ngeluarin baju? Enak aja bu nyaman. Ibu tahu mungkin kamu merasa nyaman dengan mengeluarkan baju. Jadi kita tidak salahkan mereka. Nah, setelah kita gali kita tidak salahkan. Kita cari alasannya. Tetapi baru kita akan kembali ke keyakinan keras. Jadi intinya pada segitiga restitusi ini yang pertama stabilkan identitas, menanyakan alasan ya itu tadi. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita memaklumkan kepada mereka. Tidak apa-apa nak, sesekali memang manusia itu berbuat kesalahan itu tidak apa-apa, wajar kok. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, bapak guru juga pernah melakukan hal tersebut. Yakin kita dulu dari siswa juga pernah melakukan kesalahan kan bapak ibu? Pasti pernah kita. Jadi ketika kita mau ngomong seperti itu, anak-anak merasa tidak dihakimi. Jadi wajar saya melakukan ini. Tetapi bukan berarti kewajaran itu kita perbolehkan. Kita lari-lari ke menanyakan keyakinan keras. Tanya dalam hatinya, benar tidak apa yang dilakukan itu? Demikian Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, Pak Sofian Maman Selasi, sekian dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami buka sesi tanya jawab. Silakan. Banyak sekali. Ya, silakan Bapak Maman. Ini mungkin bukan tanya jawab, biasa ya tadi. Nanti kita akan berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemaparannya luar biasa. Bagaimana kita membentuk atau menjamin sebuah institusi lembaga pendidikan atau atas itu tercipta semacam budaya positif dalam artian bagaimana menurut kembangkan melalui keyakinan pribadi self tentang pentingnya sebuah budaya positif atau menegakkan kedisiplinan tidak dipaksa atau tidak merupakan semacam hukuman kalau melakukan kesalahan. Ini luar biasa. Tapi untuk kita maklum bersama, ini adalah sebuah paradigma baru yang sangat luar biasa, sangat saya dukung, sangat saya harapkan ini berjalan sesuai dengan apa yang dipaparkan, sesuai dengan yang ada dalam konsep membentuk budaya positif di sekolah. Nah di sini yang kita hadapi adalah karena
ini merupakan hal baru, maka tentu kita menemukan anak-anak kita di sini juga berangkat dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada, baik dari SD-nya, SMP-nya. Nah, kita di sini bagaimana menerapkan budaya positif ini, tentu tidak bisa secepatnya kembali telapak tangan. Oleh karena itu mungkin perlu setahun 2 tahun untuk bagaimana ini bisa terrealisasi menjadi kenyataan. Nah, di sini untuk bisa cepat kita lakukan, ya, kita mendapat hasil dari bagaimana mengembangkan budaya positif di sekolah. Tentu ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa dari Bapak Ibu guru yang sebagai guru penggerak saja. Nah, di sini tentu semua warga sekolah, dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru, ya, pendidik, non pendidik, semua yang intinya semua warga sekolah untuk bagaimana bertanggung jawab terhadap penerapan budaya positif atau menciptakan budaya positif bagi warga sekolah. Nah, di sini mudah-mudahan harapan kita ini harapan besar untuk bagaimana kita bisa menikmati hasil atau output dari pendidikan yang tidak sekedar harapan-harapan dalam administrasi, tetapi ini adalah output yang merupakan kenyataan bahwa kita menghasilkan keluaran-keluaran yang memang betul ini adalah merupakan kepuasan kita bersama dari cara kita mendidik, cara kita menangani siswa, atau bagaimana tanggapan siswa terhadap cara kita mendidik. Jadi tentu itu merupakan timbal balik yang seimbang antara pendidik dan yang dididik. Oleh karena itu barangkali ini pernah yang mencoba Bapak Ibu guru, karena ini implementasi atau konsekuensi untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini baru beberapa gelintir dari Bapak atau Ibu yang mengikuti GGP, bahkan bukan GGP lagi, guru penggerak sudah ada. Oleh karena itu pengibasan bagi kami yang belum bergabung dalam GGP, bahkan sangat berharap bagaimana penerapannya, implementasinya dalam wujud nyata real di lapangan, sehingga ini akan menjadi kenikmatan kita bersama, kuasa kita bersama kalau terwujud sesuai dengan konsep-konsep yang ada di dalam paparan ibu-ibu tadi. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan tidak sekedar pemenuhan administratif saja. Ini yang kita harapkan. Ini luar biasa. Syukur ini luar biasa yang sangat mendukung. Bahkan nanti untuk wujud nyatanya itu karena jumlah siswa kita sedikit, barangkali katanya dengan bagaimana pendampingan, coaching kapasitasnya nanti itu kita bagi saja jumlah siswa kita yang sedikit ini, satu orang guru pendidik ya berapa orang, mungkin 3 atau 4 atau bahkan kebagian hanya 2. Nah, itu mungkin nanti bagaimana kita berikan semacam paradigma baru katanya dengan bagaimana juga pendidikan tidak hanya sekedar kita bisa menyampaikan bahwa kamu harus tidak sekedar itu, tapi bagaimana kita memberikan kesadaran bahwa itu memang dia butuh untuk keberhasilannya sesuai dengan melakukan nilai-nilai atau pedoman-pedoman atau tatanan-tatanan yang perlu sebagai bagian untuk mewujudkan dirinya menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil. Demikian barangkali dari yang bersaudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Silakan Pak Eni lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dari tadi sudah banyak kita dengarkan bagaimana alur dari awal sampai terakhir, lumayan panjang untuk penyampaiannya. Tetapi sedikit saya petik di sana, saya akan bertanya masalah restitusi. Pertanyaannya adalah apakah bisa restitusi dilakukan lebih dari 1 kali atau beberapa siklus dalam satu kasus pada orang yang sama. Misalnya anak kita ini dia kita anggap nakal, tapi setelah direstitusi lagi dia membuat kesalahan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya fokus saja, pertama dari segi kontrol. Seberapa batas kita bisa mengontrol peserta didik, khususnya ya atau sejauh mana, khususnya ketika di dalam kelas, ketika kita sudah mulai pembelajaran. Kemudian dalam melakukan disiplin positif ya di dalam lingkungan sekolah kita, dan ujung-ujungnya pasti kita akan memberikan hukuman pada anak yang sering kita lakukan. Karena apa? Emosional ya, itu mungkin penerapannya apakah bisa secara langsung atau di luar lingkungan sekolah, dan ini apakah tidak akan mengakibatkan kemanjaan di dalam siswa-siswinya kita dengan tingkah laku kita yang terlalu baik pada mereka ya. Jadi mereka akan menganggap itu steril nantinya. Kemudian di restorasi ya, di restorasi yang memulihkan, memperbaiki, membangun itu ya, restitusi ya, di situ memulihkan, memperbaiki, membangun ya. Nah ini juga apakah perlakuan kita akan kita lakukan di dalam kelas juga atau di luar lingkungan sekolah kita, di luar lingkungan kelas. Cuma itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh. Mungkin di sini tadi kita sebutkan mengenai kebutuhan murid. Misalkan kami sebagai guru sudah mengetahui apa itu kebutuhan murid dan apa sekarang terkaitannya dengan pembelajaran. Terus yang kedua di sini seperti yang dijelaskan tadi, ada beberapa anak-anak di sini yang istilahnya pas jam pelajaran non produktif itu tingkat kesadaran untuk belajarnya itu kurang. Tidak ada kesamaan, tidak kayak kita kami dari guru produktif untuk membantu guru non produktif agar bisa mendapatkan untuk membantu anak-anak ini bisa istilahnya lebih termotivasi lagi untuk belajar di pelajaran non produktifnya. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Haji. Mungkin ini dulu ya karena sudah ada banyak. Atau sekali-kali Ibu, nanti Pak Haji, oh enggak, nanti Pak Haji, nanti Pak Haji. Silakan Pak Ibu. Mungkin ini aja tadi Ibu kita ya yang meyakinkan kelas saat itu kalau saya mungkin kesepakatan ya Bu Guru ya yang tangkapnya itu kesepakatan. Nah untuk apa lah biar kita terapkan di semua kelas begitu, nggak di PW di apa aja tadi mungkin dijabarkan Ibu
bagaimana sih kemampuan kita di dalam mengelola kelas itu sendiri, dan terjadilah ketidaksinkronan antara apa yang kita rencanakan dengan yang terjadi di dalam kelas, sehingga itu merupakan sebuah masalah yang harus kita pecahkan melalui solusi yang ditawarkan CGP ini adalah yang saya dengar tadi adalah bukan model segitiga restitusi itu. Nah, tapi di sini mengingat sedikit tentang karena tadi saya di kelas saja menyebut ada pendampingan, tapi yang saya ingat itu adalah mungkin pembinaan di sini. Nah, di sini yang menjadi kendala nanti saya langsung menghayal mengaplikasikan apa yang tadi dicontohkan dan dipaparkan di depan materi itu. Nah, kira-kira seandainya siswa itu dalam kelas saya bermasalah, kemungkinannya apa nih saya bisa melakukan penanganan atau coaching itu sendiri? Apa nih? Apakah setelah sidang itu, atau mungkin bisa nanti kalau mungkin setelah mengajar di kelas itu kita pernah mengajar di kelas lain, bagaimana prosedur mekanismenya kita katakanlah langsung memanggil anak itu. Yang pertama ya, mekanisme kita untuk memanggil anak itu, apakah kita harus kunjungi dia lagi atau langsung selesai belajar itu nanti kita buat deal bahwa nanti jam sekian kita ketemu di sini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah permasalahan siswa yang mungkin bersifat pribadi itu kan mungkin siswa itu ya yang tadi alhamdulillah contohnya itu, dan di dalam kasus itu tidak ada yang terlalu privat yang harus dibicarakan, dan siswanya juga permasalahannya biasa saja. Tapi bagaimana kalau kita lebih masuk lebih dalam lagi, permasalahan belajar siswa itu mungkin nanti tidak hanya terlambat masuk, tapi dia sering menghayal badannya di kelas, tapi entah dia kemana orang rohnya entah kemana. Seandainya tidak ingin melakukan coaching terhadap anak seperti ini, mungkin masalah itu kalau privat untuk dibicarakan mungkin di ruang yang terbuka seperti itu. Jadi apakah mungkin gitu, di sekolah kita ini juga ada tempat privasi, tempat kita apakah boleh kita melakukan coaching itu di tempat yang privasi? Apakah sekolah perlu mengadakan atau menyediakan tempat yang pribadi lah untuk melakukan coaching tersebut? Privasinya apa? Buaya latih. Nah, itu yang kedua. Terus kemudian yang terakhir ini seperti contoh pertanyaan yang di awal tadi menurut kita Pak Eri, siswanya kok pulang restitusi, berarti restitusinya itu berhasil atau memang anak ini kayak aktor apa gitu, dia itu kan larinya musik ranah psikologi kan, bisa saja dia itu ketika kita coaching dia malah bermain peran di situ. Saya salah, sudah akan saya ulangi lagi. Pendeknya seperti itulah dengan proses coaching yang pertama lagi. Besok ternyata lagi dalam sekali. Nah, ada tidak tanggapan lebih daripada kalau nyambung aja gitu ya? Apakah ya ada gejalanya? Ya, apakah ada step 2 atau yang lanjutan dari coaching itu sendiri? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas upaya dan tanggapan yang sudah disampaikan. Berikutnya kita coba kami jawab, tapi mencoba untuk sharing aja dari apa yang kami pahami. Sebagian yang kita terapkan juga, kami terapkan juga, mungkin bisa menjadi apa ya, bahkan masukan atau kita sama-sama frekuensi nantinya di dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Silakan Bu Zahra. Oke, saya tambahkan lagi. Langsung saja ya, menanggapi Bapak kesiswaan yang tadi ya, ada berhubungan langsung dengan kesiswaan, jadi otomatis harapan beliau memang besar. Begini, kami memang ditugaskan untuk diseminasi ini, harapannya agar memang bukan hanya CGP yang melakukannya. Jadi kan CGP mendapatkan ilmunya, Bapak Ibu guru lain
kesalahan siswa kita di depan temannya yang lain. Karena mereka itu kan memiliki harga diri. Jadi ketika kita buka kesalahannya di hadapan temannya, meskipun cara kita harus pasti dia akan tahu. Otomatis kita akan menemukan tempat yang mungkin memang tidak seperti tadi, karena kadang-kadang kasus itu juga repetannya banyak. Kasus itu sebenarnya tidak satu. Kasus itu kadang punya anak pindah di belakangnya. Oh dia malas datang sekolah sampai dia menghayal dan sebagainya seperti yang Pak Wawan katakan tadi. Karena dia banyak. Kalau kita bayangkan seandainya saya dikuliti di depan teman-teman saya disebut kesalahan saya. Sememang saya akui saya salah, tapi tetap saya akan malu. Pasti. Karena diketahui oleh teman-teman saya. Nah, apalagi mereka remaja. Di situ ada lawan jenisnya. Tambah malu lagi Pak Wawan. Nah, jadi kita memang perlu kalau bisa panggil mereka. Mungkin kita tidak membutuhkan ruangan khusus yang privasi banget. Kita bisa menggunakan, kita duduk bersama di berdua, duduk santai di depan di mana anak-anak memang tidak merasa terhakimi. Tetapi memang jika masalahnya serius dan memerlukan pendalaman yang jauh lebih, kira-kira kita akan lama bicaranya. Bukankah ruang BK juga ada? Nah, guru BK juga memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dan di bidang itu bisa kita berkolaborasi untuk bersama-sama mencari solusinya. Tentu saja dengan seperti tadi mengedepankan restitusi. Nah, seperti tadi juga yang untuk pertanyaan restitusinya nanti di dua kita itu yang bawahnya untuk apa perlu kita ruangan khusus? Sebenarnya tidak perlu ruangan khusus, tetapi jangan di depan teman-temannya, bisa sampai duduk santai. Tapi ketika kasusnya memang benar-benar serius, kita memerlukannya. Dan sudah siap di ruang BK insya Allah. Ya Bapak Siswa, insya Allah bisa di ruang BK dan di ruang siswa. Selanjutnya Pak untuk pertanyaannya Pak Hendris, yang mana ya kita bisa mengontrol siswa kita yang di dalam kelas. Kontrol kita di dalam kelas memang hanya sebatas dalam kelas ya. Setelah itu memang kita tidak akan langsung untuk mengontrol mereka. Itu sebabnya kita kemudian ketika restitusi kita tumbuhkan kesadaran dalam dirinya. Memang di awal kita akan ke lingkungan, tetapi dengan adanya restitusi nanti akan ada kesadaran dalam diri mereka sehingga ketika tidak kita kontrol, mereka itu memang sudah memiliki pengetahuan awal, memiliki nilai kebaikan awal yang tertanam dalam dirinya. Itu tadi ketika di awal saya sampaikan memang tadi kita itu tidak bisa 24 jam.
dia akan ke sana kemari, apakah dia ini masih dalam kontrol kita? Itu maksudnya. Oke, siap. Jadi kontrol kita seperti tadi kan kita tidak bisa menjadi pemantau ya. Kita tidak bisa hanya memantaunya mencari-cari kesalahannya. Iya. Nah, kembalinya ke sini itu adalah di strategi pembelajaran kita, Bapak. Ini sudah di luar restitusi ya, tapi kembalinya ke strategi pembelajaran kita karena memang pembelajaran ini semuanya itu saling terkoneksi. Jika memang strategi pembelajaran kita itu ternyata tidak menyenangkan, otomatis anak akan melakukan tindakan yang kita dalam tanda kutip menyimpang ya, mereka obrolan begitulah. Nah, kontrol kita tinggal hanya meluruskan mereka saja di pembelajaran kita sampai kita juga berbenah diri. Itu sebabnya kita tadi mengatakan sudut pandang kita jangan dipaksakan sama. Jadi kita hanya memandang bahwa pembelajaran kita itu menghasilkan, tapi kita tidak lihat kemana sudut pandang siswa kita seperti ini, seperti apa. Sehingga ketika mereka, oh ternyata anak yang sekian itu dia sudah bosan, perbaiki diri. Oh mungkin strategi pembelajaran saya yang perlu saya ubah ini. Kebanyakan dia bermain-main. Nah, di bagian restitusi kita hanya perlu untuk meningkatkan kesadaran dirinya. Sambil kita mawas diri juga Bapak, tidak selamanya salahnya itu hanya di siswa. Karena sambil kita mendiagnosa ini, oh dia seperti ini, berarti strategi pembelajaran saya mungkin yang kurang menarik ya. Dan kami paling banyak menemukannya yang dulu adaptif normatif. Seperti tadi, karena terbiasa bongkar mesin di sana, akhirnya meja-meja dibongkar di pelajaran kami yang adaptif normatif karena mereka kan sudah begitu fokus ke pembelajaran yang kepada produktif gratis. Strategi apa ya yang harus saya lakukan lagi? Nah, untuk pembahasannya lagi di JDP itu memang nanti akan ke pembelajaran berdiferensiasi yang itu nantinya ada lagi pembelajaran berdiferensiasi, hanya saja segala hal yang ada di sekolah itu bisa terkoneksi sebenarnya. Restitusi tidak akan mungkin kita lakukan, kontrol tidak bisa akan tetap ada seperti ini, kebutuhan dasar murid tidak akan bisa kita analisis dan seterusnya itu tanpa kita juga melihat diri kita sebagai guru sampai kita mawas diri. Tapi tidak pernah kemudian kita didapatkan anak-anak, oh berarti saya salah, saya salah aja lagi, tidak juga. Hanya saja mungkin kita, oh besok mungkin saya tidak aja saja. Atau mungkin bukan cara ajarnya yang kita lupa, mungkin besok saya bawakan alat yang lain. Atau siswanya yang kita lupa. Siswanya yang kita lupa, mungkin kalau dibuang saja begitu ya. Dengan kesadaran yang tidak pernah, mungkin ada kesadaran dari juga. Mungkin saya sambung ya. Jadi ini berkaitan juga dengan pertanyaan dari Pak Adi, apa kaitannya kebutuhan murid dengan pembelajaran termasuk tadi. Jadi kita ini sama kayak dokter Bapak. Sebelum kita memutuskan atau kita berpikir bahwa siswa ini ternyata di pelajaran saya dia bertingkah, tapi di pelajaran anak kaitannya dengan kebutuhan ternyata kebutuhan siswa itu beda-beda. Ini baru kebutuhan dasarnya, belum kebutuhan minatnya. Kadang tiap-tiap siswa itu memiliki minat yang berbeda-beda ya. Ada siswa yang senang pelajaran olahraga, tapi di matematika ampun ya, itu sebagian besar itu. Ada siswa yang di pelajaran agama hebat, tapi di pelajaran bahasa Inggrisnya angkat tangan. Ada siswa yang senangnya di seni, tapi di pelajaran bahasa Inggrisnya atau di pelajaran misalnya fisika nggak mau. Kita tidak bisa memaksa seperti halnya kita guru, mohon maaf. Siswa selama ini kan harus bisa menguasai semua pelajaran, padahal kita sendiri tidak bisa mengajar semua pelajaran, betul tidak? Maka kembali seperti itu, kadang kenapa siswa itu tidak minat di pelajaran kita sehingga kita tidak bisa mengontrol mereka karena kita tidak tahu yang pertama minat mereka apa sebenarnya. Langsung saja saya kepada pelajaran saya tanya melakukan asesmen awal. Ternyata tidak semua murid itu memang senang pada pelajaran seni, tetapi mau dapat mereka harus mengikuti bagian dari kurikulum. Wajib suka tidak suka mereka harus menerima matematika, harus menerima seni budaya, harus menerima bahasa Inggris dan pelajaran lainnya. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana kita sebagai guru membuat strategi pembelajaran atau metode pembelajaran yang akhirnya membuat anak walaupun mereka tidak pintar karena memang tidak bakatnya di situ, tidak minatnya di situ, setidaknya memperhatikan memperhatikan pelajaran kita. Sepakat dengan guru bicara tadi, di sini dibutuhkan strategi, dibutuhkan ilmu juga tentang psikologi pembelajaran dan psikologi belajar. Tidak mungkin semua yang kami sampaikan ini tidak ada kendala, pasti ada kendalanya di pelajaran. Itulah kita butuh
sekolah tadi termasuk tenaga guru dan orang tua mereka. Jadi apa hubungannya kebutuhan dengan pembelajaran? Kalau kebutuhan mereka tidak pernah terpenuhi, otomatis mereka tidak akan fokus kepada pelajaran kita, Bapak. Jangankan anak Bapak, jika kita selama kita kurang, kita tidak paham kebutuhan mereka, kita tidak paham minat mereka, kemampuan mereka, kita pukul rata aja materinya. Tapi ini materinya nanti ke pembelajaran diferensiasi. Kita mulai dari sana, insya Allah pada modul berikutnya kita masuk ke diferensiasi. Ini hanya baru bagaimana kita membangun disiplin positif, termasuk di dalamnya bagaimana siswa tersebut mau dengan sukarela memperhatikan kita, mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah tersebut. Nah itu Bapak kalau yang ada kaitannya kebutuhan murid tadi itu sangat-sangat berpengaruh. Kita Pak dengerin, Bapak Ibu dengerin saya ceramah paling banyak 5 menit, 10 menit konsentrasi. Bayangkan anak murid 45 menit dikali 6 jam hanya dengan duduk. Selama ini kita menganggap siswa yang perhatian itu yang duduk di melontot seperti itu. Kalau saya tidak, kalau saya mulai berubah paradigma bahwa pembelajaran yang bagus itu pembelajaran yang aktif. Walaupun mereka, saya buat kesepakatan keras, apalagi kalau mereka boleh gini, bahkan mereka boleh gini. Bagaimana senyaman mereka, tetapi tetap ada aturan. Di pembelajaran saya mereka membawa HP boleh, dan itu ternyata mereka senang sekali kasih HP. Dengan syarat ada 3. Kita lanjut masuk juga ke pertanyaan yang bawah. Apa anak tidak manja? Apa anak tidak manja kita perlakukan lembut, kemudian kita turuti. Saya berangkat dari pengalaman pribadi. Bapak Ibu, saya dari SD sampai SMP itu langganan dihukum. Saya dicap murid yang nakal. Saya langganan dihukum, hampir setiap hari saya dihukum. Enggak BK, enggak guru matematika, enggak guru bahasa Inggris, hampir semuanya menghukum saya. Bukan hanya dengan omongan, tetapi dengan pukulan. Tahu Bapak apa yang dibuat sampai saat ini? Sampai sekarang setua ini saya masih menyimpan itu. Saya ingat apa saja waktu yang diberikan guru saya, dan itu menjadikan saya tidak mempunyai kenangan indah di SD dan SMP. Kenangannya buruk. Dan satu-satunya guru yang memberkati saya dan memberikan kesabaran merangkul saya itu yang saya tahu, yang saya dengarkan. Jadi ternyata betul bahwa hukuman, memberikan hukuman itu ternyata memang di depan kita mereka berusaha berubah. Tapi kalau kita tanya lagi, resolusi lagi, coba ditanya anak-anak bagaimana nak? Kemarin sudah Bu Rita ya, Bu Rita dan Bu Sarah menanyakan bagaimana kalian? Senang nggak ketika diskusi seperti ini? Senang Bu Guru. Bagaimana kalian merasa disalahkan nggak? Tidak Bu Guru. Nah, itu pengakuan mereka di ini karena mereka tidak dipermalukan, dilakukan coaching itu tadi di ruang tertutup hanya berdua. Kalau di depan umum dia kan banyak drama. Kemudian Pak Eri, apakah bisa institusi dilakukan lebih dari 1 kali? Atau lebih dari 1 siklus tadi pada anak yang sama? Sangat bisa Pak. Apabila pada institusi pertama tidak berhasil, berarti ada yang belum terungkap. Nah, kita cari strategi dulu. Berarti ada yang belum terungkap. Anak belum sepenuhnya sadar, belum sepenuhnya jujur kepada kita, membuka. Sekali lagi kita tidak bisa memaksa anak, kita tidak bisa menilai anak itu bohong atau tidak, karena mereka yang membuka bagi mereka. Mereka yang mengontrol diri saya, izin terbuka, izin jujur atau tidak, mereka mengontrol dirinya. Kita tidak bisa memaksa anak. Dan kita tidak bisa mengubah karakter anak karena mereka itu kesini sudah umur berapa, sudah dibentuk karakternya dari TK, SD, SMP, dari rumah juga. Yang bisa kita lakukan adalah menyamakan saja. Tidak bisa kita ubah karakter yang terbentuk belasan tahun hanya dengan berapa jam kita ketemu Bapak di sekolah. Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menyamarkan, menyamarkan itu tidak berlebihan seperti itu. Kemudian apalagi pertanyaan tadi ya, apakah siswa tidak manja? Insya Allah tidak. Tapi sekali lagi, kalau posisi kita manajer tidak manja. Tapi kalau posisi kita teman manja. Bagi teman, sering kita traktir, sering kita tekuk anak, kita bela. Aduh aja, biarin dah kalau ada Pak Guru itu, kita bela nih anak nih. Kita bela di belakang. Pokoknya aturan sekolah, kepala sekolah meminta gini, tapi di belakang kita malah aduh gak apa-apa, kalau soal itu tenang. Itulah yang menjadikan mereka manja. Nah, seperti itu. Tapi kalau posisi kita sebagai manajer, insya Allah tidak seperti itu. Karena mereka sendiri
revolusi. Ada pertanyaan yang belum terjawab dari Bu Ayu? Silakan berita, mungkin bisa di kesepakatan kelas itu sebenarnya itu apa sih? Apakah hanya diterapkan di kelas-kelas itu saja atau bisa nanti semuanya? Silakan berita. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari Bu Ayu. Tadi juga ini keyakinan kelas ini juga nanti akan masuk dari pertanyaan dari Pak Yodi. Ya. Nah di sini untuk keyakinan kelas itu kenapa kita manfaatnya itu ya? Yang pertama di sini kita mengajak gimana siswa itu berkolaborasi, bisa kemudian di sini mengajak siswa itu bisa bertanggung jawab terhadap kelas mereka. Kemudian di sini bahwa mereka itu bisa kayaknya ada manfaatnya lah. Kemudian terhadap keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian di sini hubungan nanti akan terbentuk hubungan komunikasinya antara siswa dengan guru itu akan terjalin. Bukan cuma guru saja ya, tetapi nanti siswa itu merasa terlibat dengan apa yang dilakukan oleh guru. Ya tidak nanti cuma gurunya yang berperan, tetapi siswa tersebut ada komunikasinya, merasa bertanggung jawab, merasa memiliki atas apa yang diterapkan di kelasnya. Kemudian di sana kemarin itu ya cuma sekedar contoh saja kami membentuk keyakinan kelas itu karena merupakan juga tugas ya. Tapi ini untuk keyakinan kelas ini dibuat untuk keseluruhan. Jadi nanti setiap wali kelas itu membuat keyakinan kelas itu biar nanti di kelas itu bukan cuma kita sebagai guru aja yang memahami, tetapi siswa juga itu dia bisa paham terhadap, bisa bertanggung jawab terhadap kelas tersebut. Kemudian dalam nanti efeknya juga dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran nanti kalau memang seperti tadi kata Pak Hendri, siswa itu susah diatur, ya, tetapi nanti dengan adanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu kita bisa mengarahkan siswa tersebut. Ya, nanti di sana kita panggil siswa, kan sudah tahu aturannya seperti ini, kita sosialisasikan kepada siswa. Nanti ingat tidak dengan keyakinan kita buat, dan kalau kamu berbuat seperti ini, tahu tidak di sini sudah kita buat. Nah jadi tahu tidak konsekuensinya. Nah seperti itu. Jadi nanti kita sebagai guru itu tidak memberikan ya sanksi begitu saja kepada siswa. Kemudian itu di sana juga nanti terhadap antara guru dengan siswa itu ya, bukan cuma kita sebagai guru aja yang apa namanya yang memperhatikan siswa, tetapi siswa juga ikut berperan terhadap gurunya. Kemudian di sana juga nanti seperti tadi Pak Hendri juga kita sama-sama mengalami hal yang seperti itu. Kemudian di sini untuk kemudian untuk pembuatan kesepakatan kelasnya itu bukan cuma sebagian kelas saja, tetapi semua. Yang nanti dari kesepakatan itu semua kelas, semua siswa itu mengetahui apa yang akan diikuti. Paling itu wali kelas berarti ya Bu. Paling utama wali kelas. Ya, paling utama wali kelas. Jadi nanti di wali kelas itu kalau sudah membuat kesepakatan, nanti guru yang lain akan mengikuti. Nanti pasti tetapi kesepakatan itu jangan terlalu banyak lah ya, antara mungkin 3 sampai 7 biar cepat menghafal sama siswa. Ya, namanya kita menghafal banyak-banyak itu kan bosan juga, dan akan hafal. Misalnya kayak tadi disiplin, cukup disiplin, tapi sudah dia tahu, dia sudah mengerti karena kita sudah memberikan dia arahan ya, karena keyakinan kelas ini muncul ya dari mereka, bukan dari kita, tetapi dari mereka. Jadi nanti koridornya itu mereka akan tahu, oh saya melakukan ini. Tinggal tunjukkan apa kesepakatannya kemarin, bukan nanti itu untuk siswanya. Saya begini Pak.
sifat kontrol kita ini kadang-kadang lepas. Nah, seperti itu. Pasti kita akan memberikan hukuman kepada anak. Ya kan? Ibaratnya seperti itu kan? Karena yang namanya batasan kita selaku manusia ini kan dia saja yang kita misalnya restitusi misalnya kan anak ini begitu atau controlling bisa senang Bapak apa yang jadi kekhawatiran Pak Yandri. Jadi begini Bapak, restitusi ini baru kita mulai. Baru saja kita mulai, saya baru melakukan 1 kali. Jadi kita belum bisa mengatakan dia lagi. Sementara kita belum melakukan restitusi. Beda sekali